Di kaki langit Sumedang, saat fajar mengambang lembut di atas persawahan, dengan kabut tipis membelai perbukitan, berdirilah satu nama yang tak lengkang oleh waktu. Dia bernama Batara Tungtang Buana, tokoh sakti mandraguna yang menguasai ilmu kasumedangan. Dia terlahir dari pelukan dua darah sakral, Prabu Aji Putih dan Dewi Nawang Wulan. Darah yang mengalir dalam nadinya bukan hanya warisan raja, tetapi juga warisan hikmah, kasih, dan pengabdian. Dia bukan sekedar keturunan darah biru, melainkan simpul takdir yang telah dibentuk oleh semesta untuk meneruskan kerajaan Tembong Agung, Himbar Buana, hingga Sumedang Larang. Dia belajar dari peluh keringat rakyat, bukan dari kemegahan, ditempa dari gemuruh angin, cadas bebatuan di lembah gunung Mandala Sakti, dan dari tangis sunyi sang malam yang merindukan kedamaian dan kesejahteraan. Di balik sorot matanya yang tajam, tersimpan rindu pada akar cinta leluhur dan tanggung jawab yang menghantarkan dirinya ke panggung sejarah. Warisan terbesarnya bukan istana megah, melainkan cinta abadi yang ditinggalkan dalam jejak sejarahnya. Kehadirannya menjadi sosok penting, pelita bagi rakyatnya. Ingsun medal, ingsun madana, aku terlahir, aku memberi penerangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Sahabat Akarimba dimanapun Anda berada, baik yang nyata maupun yang gaib. Pada episode kali ini, kami ingin mengajak Anda menguak misteri keramat yang berada di puncak Gunung Lingga, yang dipercaya dan diyakini sebagai makam Prabu Taji Malela, yang berlokasi di situs Sempur Mayung, Desa Cimarga, Kecamatan Cisitu, Sumedang, Jawa Barat. Kerajaan Sumedang Larang menjadi salah satu kerajaan di Jawa Barat yang masih mengakar hingga kini. Jika ditinjau dari genealogi, kerajaan Sumedang Larang merupakan pecahan kerajaan Sunda Galuh yang didirikan oleh Reti Kendayun pada 612 Masehi. Kerajaan Sumedang Larang sendiri berawal dari kerajaan Tembong Agung yang didirikan oleh Prabu Aji Putih yang memerintah sekitar tahun 1500 Masehi. Hal ini diungkapkan dalam jurnal Panjala volume 3 tentang sejarah kerajaan Sumedang Larang oleh Eis Tresnawati. Dusun-dusun yang dirintis oleh Arya Bima Raksa di pinggiran Sungai Cimanuk mampu dipersatukan oleh Prabu Aji Putih menjadi kerajaan Tembong Agung. Kerajaan Tembong Agung menjadi kerajaan berpengaruh selain mendapatkan dukungan dari salah satu kerajaan besar di Tata Sunda, yakni Kerajaan Galuh. Prabu Aji Putih menikah dengan Dewi Nawang Wulan, melahirkan 4 orang putra, di antaranya Prabu Taji Malela,
Aji Saka, Aris Dharma, dan Langlang Buana. Saat Prabu Aji Putih meninggal dunia, estafet kerajaan dilanjutkan oleh putranya, Batara Tungtang Buana. Di tangan Batara Tungtang atau Prabu Taji Malela inilah kerajaan Tembong Agung berubah menjadi Himbar Buana. Ilmu Kasumedangan dalam sumber tradisi disebutkan Batara Tungtang melakukan perjalanan ke beberapa tempat hingga ia memutuskan untuk berhenti di Gunung Mandala Sakti yang berada di sekitar Situ Raja. Di sanalah ia menyempurnakan ilmu Kasumedangan. Sekembalinya dari sana, ia mengganti kerajaannya bernama Sumedang Larang dan mengganti namanya menjadi Prabu Taji Malela. Lalu, benarkah Prabu Taji Malela dimakamkan di sini? Berdasarkan hasil komunikasi transendental, penelusuran jejak gaib yang terlihat, terdengar, dan simbol yang terbaca, keramat ini bukan makam, melainkan tempat sembahyang atau tempat persembahan bagi roh para leluhur. Dalam konteks agama Hindu, lingga adalah simbol atau alat kelamin laki-laki yang melambangkan kesuburan dan kekuatan penciptaan, dan yoni atau lambang kelamin perempuan merupakan representasi dari kekuatan maskulin dan feminin yang saling melengkapi dan menciptakan alam semesta. Demikian butiran kisah episode Alam Semesta, perpustakaan yang terhampar luas untuk dipahami. Hikmat Tuhan menciptakan dunia agar segala sesuatu yang ada dalam pengetahuannya menjadi tersingkap dan terpahami. Semoga mutiara-mutiara sejati semesta raya ini membawa kita pada kesadaran diri, mengenal, membimbing kita menuju pintu-pintu cahaya sejatinya. Semoga Allah ridho dan ridho Allah selalu menyertai kita semua. Mohon maaf lahir dan batin bila ada kesalahan dalam ucapan, dan terima kasih sudah menyaksikan tayangan ini. Kami sadar betul akan keterbatasan ilmu pengetahuan serta pemahaman. Bagi sahabat Akarimba yang memiliki pendapat berbeda dan ingin memperbaiki sejarah ini, silakan Kisanak tuangkan pada kolom yang tersedia. Bantulah kami dengan cara subscribe, like, dan komen pada channel kami agar kami tetap semangat berkarya menciptakan titik-titik berikut menuju wujud alif sempurna lahir dan batin. Mbah Jagat Nurjati mengatakan, hakikat ketuhanan adalah diri batin, hakikat kerasulan adalah diri jahir kita. Diri batin menyatakan rahasia Tuhan, dan yang menyatakan diri rahasia Allah adalah jasmani kita. Diri jahir kitalah yang menyatakan rahasia ketuhanan, karena itu dinamakan hakikat Rasul. Kalimat la ilaha illallah sudah sangat jelas menyatakan tentang diri batin kita. Kita mengakui bahwasanya tidak ada yang nyata, hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dialah rahasia Allah yang dikandung oleh tubuh jahir kita. Dan kalimat Muhammad utusan Allah, kalimat ini menyatakan diri kasar kita, johir kita, karena hakikat bentuk manusia itu berhakikat dengan huruf Muhammad. Kalimat asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah
maka kalimat itu meliputi dan menyatakan diri zahir dan diri batin, rohani dan jasmani. Kita menyaksikan bahwa yang dikandung diri zahir kita adalah diri rahasia Allah, dan diri zahir inilah menjadi sarungnya. Wallahu alam bisawab. Salam cinta leluhur Nusantara. Wabillahi taufik wal hidayah, waridho wa inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.